Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita terakhir sampai masalah jahiliyah yang ke-68, yaitu dakwahumul amal bima indahum minal haq. Orang-orang jahiliyah mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Ya, kami mengamalkan apa yang ada pada kami. Kami mengikuti kebenaran yang ada pada kami, padahal ma'atarkihim iya, kata Syekh. Padahal mereka sendiri meninggalkan kebenaran. Jadi orang-orang jahiliyah mengaku mengikuti kebenaran agama mereka, tapi sebenarnya mereka sendiri meninggalkan kebenaran yang ada pada mereka. Ya, ini ada banyak Bapak ya. Tidak akan kita bahas lagi, contohnya sangat banyak. Ya, contohnya orang-orang jahiliyah, misalkan orang-orang Yahudi, mereka mengaku mengikuti Taurat, tapi anehnya mereka mendustakan Nabi Isa. Mereka mengaku mengikuti Injil, tapi mereka mendustakan Nabi Muhammad. Padahal dalam kitab Taurat dan Injil sudah dikabarkan tentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tolak. Jadi mereka cuma ngaku saja, oh kami beriman kepada Taurat, kami beriman kepada Injil. Cuma di lisan saja, tapi dalam prakteknya mereka tidak mengamalkan Taurat dan Injil. Ya, mereka mendustakan Taurat dan Injil dengan perbuatan mereka. Ya, diantaranya apa tadi? Ketika diutus Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang sudah dikabarkan dalam Taurat dan Injil, ternyata mereka tidak menerimanya, tidak beriman kepadanya, bahkan mendustakannya, bahkan ingin membunuhnya. Seperti Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sudah berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, tapi Allah gagalkan. Apa ya? Nah, ini di zaman beliau, mereka berusaha membunuh beliau, menjatuhkan beliau, tapi Allah gagalkan. Mereka ingin berbuat makar kepada beliau di masa hidup beliau, tapi Allah gagalkan. Nah, terus bagaimana setelah beliau meninggal? Sama juga, mereka ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, mencemarkan nama baik Nabi Muhammad dengan berbagai cara, tapi Allah gagalkan. Selalu Allah munculkan orang-orang yang membela kehormatan beliau. Ya, seperti contohnya Bapak, di zaman setelah Nabi Muhammad meninggal lama, ada seorang yang ingin membongkar makam Nabi Muhammad. Membongkar makam Nabi Muhammad. Dan orang ini orang Nasara. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka meyakini Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Kenapa? Pengen dibongkar makamnya. Untuk apa? Dilukis. Berarti kan dia meyakini jasad Nabi itu utuh. Karena yang jasad tidak dimakan oleh istilahnya tanah, ini jasadnya para nabi. Kalau jasad manusia biasa akan dimakan oleh tanah. Kita masuk ke dalam kubur nih, meninggal, nggak usah nunggu 1 bulan, 1 tahun ya, 1 minggu aja udah berubah. Ya kan, ada yang hilang kan. Tapi kalau jasad para nabi, dan sudah disebutkan dalam hadis, sudah Allah haramkan untuk dimakan tanah. Artinya utuh, nggak akan
hilang sedikit pun anggota tubuh mereka, para nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad. Makanya ada orang Nasrani ingin mencuri jasa Nabi Muhammad, lalu ingin dilukis. Jadi ini secara tidak langsung mereka mendustakan Nabi Muhammad, tapi mereka sendiri mencuri jasadnya. Berarti meyakini, kalau begitu mereka meyakini ini kan jasadnya tidak utuh kan, apa tidak hancur kan? Berarti mereka secara tidak langsung meyakini beliau nabi. Cuma karena fanatik dengan ajaran pemuka agama mereka, makanya mereka menolak. Hati kecil mereka menerima. Ya, mereka berusaha untuk mencuri jasad nabi, tapi Allah gagalkan lewat mimpi. Ya, mimpi khalifah gubernur Madinah ketika itu, dia bermimpi, dalam mimpinya Nabi Muhammad minta tolong pada dia. Minta tolong, dia bangun. Dia bertanya kepada para ahli takwil mimpi, maksudnya apa ini? Oh, tiba-tiba dalam mimpi tersebut Rasulullah minta tolong kepada beliau. Nah, akhirnya setelah bertanya kepada para ulama ahli takwil mimpi, ditafsirkan bahwa jasad beliau sedang terancam. Dan akhirnya gubernur ini mengutus pasukan untuk meneliti, karena ini makam Nabi ini kan di area Masjid Nabawi kan, diteliti, ternyata setelah pasukan meneliti ditemukan ada sebuah lubang jauh padahal dari makam Nabi, jauh. Rupanya dari lubang itu ketahuan lubang-lubang dalam, ternyata di situ ada orang, dan orangnya tangkap, ditanya, kamu apa? Mencuri jasad Nabi. Nah, jadi dia udah merencanakan dari jarak jauh, Bapak ya. Kenapa nggak ada jarak dekat? Ketahuan, dia jarak jauh, digali. Ibaratnya kayak terowongan, kan? Jadi terowongan bawah tanah gitu untuk mencuri jasad Nabi. Tapi Allah gagalkan makar orang ini. Nah, ini Bapak ya, ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap nabinya, baik di masa hidupnya maupun masa ketika beliau sudah meninggal dunia, ya. Itu ya, itu jadi kesimpulannya, orang-orang jahiliyah mengaku mengikuti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itulah masalah jahiliyah yang ke-68. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-6, tadi 68 ya. Sekarang masalah jahiliyah yang ke-69 dan 70. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yawma Asyura wa naqsuhum minha katarqil wuqufi bi Arafat. Nah, ini masalah jahiliyah yang ke-69 dan 70. Sifat jahiliyah yang ke-69 dan 70, yakni menambah-nambah dalam masalah ibadah seperti perbuatan mereka di hari Asyura, dan pengurangan ibadah yang mereka lakukan, dan mereka mengurang-urangi ibadah seperti mereka tidak wukuf di Arafah. Jadi ada dua poin, mereka menambah-nambah ibadah seperti yang mereka lakukan di hari Asyura, dan mereka juga mengurang-urangi ibadah, dikurangi ibadah seperti mereka tidak wukuf di Arafah. Nih, jadi ada dua masalah ya. Yang pertama, nambah-nambah ibadah seperti perbuatan mereka di hari Asyura. Hari Asyura yaitu hari tanggal berapa? 10 Muharram, bulan pertama dalam bulan Hijriah ya, bulan Islam ya. Ya, kita baca apa maksudnya mereka ini menambah-nambah ibadah di hari Asyura. Nah, kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma ziyadatuhum fil ibadah fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura wa huwa al-yaumul 'ashiru min syahrillahil Muharram. Adapun mereka menambah-nambah ibadah dalam hal ibadah sebagaimana yang mereka lakukan di hari Asyura, yaitu di hari ke-10 di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram. Ini namanya Asyura. Kalau tanggal 9 namanya Tasu'a. Nah, itu kata tis'ah. Asyura kata asyrun ya, 10. Jadi orang-orang jahiliyah menambah-nambah ibadah di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram. Ya, memang ada apa di tanggal 10 Muharram?
Di sini kata Syekh, wa hadzal yaumu hasala fihi hadatsun 'azim. Di hari tersebut, di hari Asyura tanggal 10 Muharram, terjadi peristiwa besar. Peristiwa besar, bukan peristiwa biasa, peristiwa besar. Apa itu? Wa ighraqu fir'auna wa qaumi, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Jadi di tanggal 10 Muharram, Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Wa inja'i Musa alaihissalam wa qaumi, dan di hari tersebut diselamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Nah, ini hari besar, peristiwa besar. Karena di tanggal 10 Muharram, Asyura, ketika itu Fir'aun dan bala tentara yang Allah tenggelamkan. Dan Nabi Musa serta pengikutnya diselamatkan. Ya, mungkin kita pernah dengar kisahnya ketika Nabi Musa, Harun, dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lari, sampai akhirnya perjalanan mereka terhenti. Kenapa itu? Di depan mereka laut yang begitu luas. Di depan laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ketika itu Bani Israel menyatakan, inna lamudrakun, kita akan kesusul mereka. Artinya matilah kita. Saya udah nggak akan selamat kita. Namun Nabi Musa karena keimanannya kepada Allah, kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini keimanan para nabi begitu Bapak ya. Dalam kondisi kritis, di depan ini laut, di belakang Fir'aun, Bani Israel udah putus asa. Tapi Nabi Musa tidak putus asa. Yakin Allah pasti memberikan petunjuk, Allah pasti nolong. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa, anidrib bi'asaqal bahr. Pukulkanlah tongkatmu ke laut. Fanfalaqah. Akhirnya terbelah laut menjadi 12 jalan. Nah, disitulah Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel langsung bergerak turun ke laut untuk apa? Nyebrang ke seberang sana, ke tanah Palestina. Nah, lari, terus ternyata Fir'aun dan bala tentaranya ikut juga, nyusul, ngejar. Nah, Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel sudah sampai seberang, Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai tengah lautan. Kan udah ini apa terbuka jalan itu, 12 jalan kayak gitu. Lautnya jadi seperti menggunung gitu. Di sini ada bagian yang kering gitu. Lari udah nyampe sana. Fir'aun Nabi Musa dan Nabi Harun Bani Israel udah nyampe seberang Palestina. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya baru di tengah. Nah, disitulah Allah perintahkan laut untuk kembali. Tadi kan terbelah tuh. Langsung nyatu kembali. Ditenggelamkanlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ini peristiwa besar. Disitulah Bani Israel menyaksikan ternyata Musa benar-benar Rasulullah, karena dia lihat, mereka menyaksikan sendiri musuh mereka ditenggelamkan. Teriak-teriak, wah, histeris, tenggelam. Ini peristiwa besar, kemenangan besar bagi kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin ketika itu siapa? Bani Israel. Bani Israel ketika itu muslim ya. Makanya mereka berhak atas tanah Palestina. Beda dengan sekarang ya. Jadi itu peristiwa besar dan dan peristiwa tersebut peristiwa yang istilahnya sangat dikenang oleh Bani Israel. Di sini kata Syekh, fahuwa yaumun intasara fil haqq 'alal batil. Di hari tersebut itu adalah hari di mana kebenaran mengalahkan kebatilan. Kebenaran ketika itu ada di pihak siapa? Nabi Musa. Kebatilan ada di pihak Fir'aun. Nabi Musa menang melawan Fir'aun. Ya. Wasamahu Musa alaihissalam syukran lillah. Karena itu peristiwa besar, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel, maka Nabi Musa pun berpuasa kalau melewati hari itu. Hari apa? 10 Muharram. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi dalam rangka mengenang hari besar tersebut, peristiwa besar tersebut, Nabi Musa, Harun, Bani Israel puasa. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Karena mereka sudah diselamatkan dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya. Wa baqiya siyamu masyru'an an 'indal muslimin. Dan puasa ini, puasa di hari Asyura 10 Muharram tadi,
peristiwa besar tersebut. Ini puasa di hari tersebut disyariatkan di sisi kaum muslimin. Artinya dari sejak zaman dulu, zaman Nabi Musa dan setelahnya disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Sebenarnya sempat terputus. Setelah Nabi Musa lewat, mungkin di masa Nabi Isa atau sempat terputus ya. Karena Rasul kan kadang antara satu Rasul dengan Rasul lain ada masa kosong gitu. Nah, mungkin sempat terputus. Di sini kata Syekh, li'annahu lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wajadal yahuda yasumuna hadzal yaum. Karena sesungguhnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari tersebut. Hari apa itu? Asyura, 10 Muharram tadi. Hari ketika ditenggelamkannya Fir'aun. Nah, Nabi ke Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi di Madinah puasa di hari Asyura. Fasa'alahu, maka Nabi pun bertanya kepada mereka, limada yasumuna? Kenapa kalian ini berpuasa di hari ini? Di hari Asyura? Faqalu, maka mereka pun menjawab, innahu yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumah. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qaumah. Dan di hari ini juga Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Artinya bukan hari biasa, ini hari yang sangat istimewa gitu loh. Nah, wa shamahu Musa wa nahnu nasumu. Kata orang Yahudi ini di masa Nabi Muhammad Bani Israel, Musa berpuasa di hari ini, maka kami pun berpuasa karena kami mengikuti Nabi Musa gitu loh. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi ya, karena mereka kan mengaku mengikuti Nabi Musa. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad setelah mendengar jawaban orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kalian ini siapa? Orang Yahudi. Kami, umat Islam maksudnya, lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Artinya, sebagaimana Nabi Musa di hari Asyura beliau puasa, maka kami sebagai umat Islam yang pengikut Nabi Musa sesungguhnya kami lebih pantas berpuasa dibandingkan kalian, wahai kaum Yahudi. Jelas apa ya? Nah, ini perkataan Nabi ya. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi pun berpuasa di hari tersebut, hari Asyura, dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, itu. Jelas apa ya? Wa amara bisawmi yaumin qabla wa yaumin ba'dahu mukhalafatan lil yahud. Bukan cuma puasa di tanggal 10-nya. Di sini kata Syekh, Nabi juga memerintahkan puasa satu hari sebelumnya. Berarti tanggal berapa? 9 kan? Atau satu hari setelahnya. Tanggal berapa? 11. Tujuannya apa? Supaya beda dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi puasanya cuma tanggal 10. Nabi pengennya beda. Enggak cuma tanggal 10. Supaya beda dengan kaum Yahudi, kita selain puasa tanggal 10, kita puasa juga tanggal 9-nya. Atau puasa tanggal 11-nya. Jelas apa ya? Nah, ini. Nah, hadza huwal masyru' fi yaumi Asyura wa huwa shiyam. Nah, ini. Kata Syekh, inilah yang disyariatkan di hari Asyura, yaitu di tanggal 10. Inilah yang disyariatkan, yaitu puasa saja. Jadi di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, yang disyariatkan adalah puasa. Seperti Nabi Musa berpuasa. Lakin ahlul jahiliyah yaziduna fihi 'ala shiyam. Tapi orang-orang jahiliyah membuat tambahan-tambahan selain puasa. Artinya berbuat bid'ah istilahnya gitu, kalau bahasanya sekarang. Nabi Musa cuma puasa, tapi mereka tambah-tambah. Bukan cuma puasa ya. Contohnya apa? Seperti apa? Di sini Syekh menyebutkan, fal yahudu yaj'alunahu yawma 'idin yuzayyinuna fihi buyutahum. Orang-orang Yahudi menjadikan hari Asyura tanggal 10 tadi sebagai hari raya. Mereka hiasi rumah-rumah mereka di hari tersebut. Jadi bukan cuma puasa mereka, rumah ini kita diperindah, dicat ya apa.
Udah seperti hari raya gitu. Lalu wa yuzayyinuna fi auladahum wa nisaahum. Mereka juga menghiasi anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Dandan, bro. Ini Bapak ya. Ini orang Yahudi nih. Nambah-nambah mereka ya. Wa ya'tabirunahu yauma'id, dan mereka menganggap hari 10 itu, hari Asyura itu, tanggal 10, mereka anggap itu sebagai hari raya. Yang namanya hari raya, biasanya kita apa yang kita lakukan? Mau makan-makan, senang-senang, pakai pakaian bagus, ya nggak? Nah, ini juga Bapak menunjukkan di hari raya kalau kita pakai pakaian bagus boleh, Bapak, bukan tercela. Justru itu disyariatkan. Itu sunnah Nabi. Bukan pakaian paling baru, tapi paling bagus. Maka keliru orang di hari raya pakai pakaian yang biasa-biasa aja, atau pakaian yang biasa dipakai ke kebun, bolong-bolong apa hari raya. Nggak. Kalau seorang punya pakaian bagus, pakailah pakaian bagus di hari raya. Jangan antara hari raya dengan hari biasa sama aja. Harus beda. Di hari raya kita disunahkan memakai pakaian yang bagus. Ingat, pakaian yang bagus, bukan pakaian yang baru. Bisa dibedakan ya. Karena yang bagus belum tentu baru. Dan yang baru juga belum tentu bagus. Ya enggak? Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, karena kita kembali lagi, di hari Asyura tanggal 10 Muharram yang disyariatkan tuh hanyalah puasa. Sebagaimana Nabi Musa puasa, tapi orang-orang Yahudi setelahnya mereka nambah-nambah. Bukan cuma puasa, mereka jadikan hari Asyura tanggal 10 ini sebagai hari raya. Mereka hiasi rumah-rumah mereka. Mereka hiasi anak-anak mereka dandan, perempuannya juga dandan. Nah, wa ya'tabirunahu yauma'id. Mereka nganggap hari Asyura sebagai hari raya. Fahum zadu fihi 'alal masyru'. Mereka sudah menambah-nambah, membuat tambahan di atas yang disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Puasa, tapi mereka membuat tambahan-tambahan. Ya, kalau bahasa kitanya bid'ah. Nabi Musa nyuruh ini, cuma mereka tambah. Ya. Faziyadatu 'ala siyami fi yaumi Asyura min dinil jahiliyah. Nah, ini Bapak perhatikan nih. Menambah-nambah, membuat tambahan di hari Asyura selain puasa, melakukan tambahan selain puasa di hari Asyura, ini termasuk ajaran jahiliyah. Maka Bapak hati-hati. Hari Asyura memang hari istimewa. Hari Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Hari Allah selamatkan kaum muslimin dari orang kafir. Terus bagaimana sikap kita? Kita merayakannya, tapi merayakannya cukup dengan lapar tuh kita kumpulkan orang-orang, ayo kita makan. Kita enggak. Seandainya itu disyariatkan, tentu sudah dipraktekkan siapa? Nabi Muhammad. Bahkan sudah dipraktekkan oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa enggak melakukan itu. Nabi Musa cuma merayakan dengan puasa, selesai. Nah, Nabi Muhammad juga sama, cukup dengan puasa. Jadi nggak ada ritual tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang dilaksanakan di hari Asyura. Dikhususkan, konsep ibadah khusus di hari Asyura. Kenapa? Ini hari yang istimewa. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita ingin melakukan ibadah tertentu selain puasa, ya ibadah khusus, ini butuh apa? Dalil. Butuh keterangan dari Al-Quran atau hadis. Kalau ada silahkan. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan. Ya, jangan mengada-ngada Bapak ya. Nah, jadi sekali lagi, melakukan tambahan ibadah di hari Asyura selain puasa, bukan cuma puasa tapi ibadah-ibadah lain, ini termasuk ajaran orang-orang jahiliyah, ajaran orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Tapi sebaliknya kata Syekh, wa kadzalika Rafidhah. Demikian pula orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Zadu fi hadzal yaumi wa'tabaruhu yauma huzn. Mereka juga menambah-nambah ibadah di hari ini, di hari Asyura tanggal 10. Dan mereka menganggap itu sebagai hari kesedihan. Wa yaumun yahwanadab, hari ratapan. Li'annahu al-yaum alladzi qutila fil Husain radhiyallahu anhu. Karena itu hari di mana Husain cucu Nabi terbunuh. Jadi kebalikan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di hari Asyura tanggal 10
mereka rayakan. Mereka anggap sebagai hari raya, hari kegembiraan. Tapi kalau orang Syiah kebalikannya. Di tanggal 10, mereka anggap hari kesedihan. Makanya mereka melaksanakan ritual kesedihan di hari Asyura. Orang Syiah nih. Kalau orang Yahudi bergembira, orang Syiah berduka. Kalau orang Yahudi, mereka bukan cuma puasa, tapi mengumpulkan makanan, makan, pakai pakaian bagus. Tapi kalau orang Syiah enggak. Di hari Asyura tanggal 10, mereka justru menampakkan kesedihan, memakai pakaian-pakaian yang tidak enak dipandang. Bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Mungkin Bapak lihatlah bagaimana di beberapa tempat di Irak, di Iran, orang-orang Syiah di hari Asyura, mereka menyakiti diri mereka dengan melukai tubuh mereka. Dengan alasan kami ini sebagai bentuk sedih karena kematian Husain, cucu Nabi. Karena cucu Nabi Husain meninggal di hari Asyura tanggal 10. Jadi mereka istilahnya meratapi kematian Husain dengan menyakiti diri mereka sendiri, berdarah pakai pisau. Bahkan ada, Bapak bisa lihat di YouTube atau yang dilukai bukan cuma orang dewasa, anak kecil, anak bayi pakai pisau di keluar darah, nangis. Oh, dia nangis karena nangisi kematian Husain. Padahal disakiti sendiri. Nah, ini orang-orang Syiah kebalikan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bergembira di hari Asyura, orang Syiah berduka, Bapak. Itu di Irak dan di Iran, ya, sama sebagian Yaman. Tapi kalau di Indonesia berani mereka gitu, nyakiti mereka berdarah. Iya, mereka paling cuma pakai ritual pukul pipi, gini-gini aja. Sebagai bentuk istilahnya meratapi kematian Husain, mukul pipi, mukul gini gitu. Gak berani Bapak, gak berani mereka menyayat tubuh mereka dengan pisau sehingga berdarah, gak berani. Karena kalau ini dipraktekkan di Indonesia, kira-kira bagaimana? Bukannya dapat simpati, mereka malah dicaci maki, Bapak. Gak laku nanti orang Syiah, Bapak. Makanya mereka gak berani. Gak berani. Di Irak juga sebenarnya, Bapak, mereka itu baru berani mempraktekkan ritual seperti itu, menyayati diri mereka ketika pemerintahan Saddam Hussein runtuh. Karena di pemerintahan Saddam Hussein dilarang mereka mengadakan ritual seperti itu. Jadi orang Syiah itu di masa Saddam Hussein ditekan, ya. Terlepas dari kekurangan Saddam Hussein, terlepas dari kejahatan atau kezaliman Saddam Hussein punya kebaikan. Di antaranya apa? Mengekang atau menekan orang Syiah. Sehingga orang Syiah di zaman Saddam Hussein gak berani menampakkan ritual agama mereka. Baru setelah Saddam Hussein jatuhlah mereka berani menampakkan ritual mereka, di antaranya hari Asyura. Tanggal 10 mereka menyayati diri mereka berdarah-darah di jalan-jalan, Bapak, ya. Nah itu ya. Ya itu kita kembali lagi, itu orang-orang Syiah, ya. Jadi itu contoh mereka di hari Asyura. Jadi kalau orang Yahudi di hari Asyura mereka menjadikannya hari raya, hari kegembiraan, sedangkan orang Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan. Jadi berbeda 180 derajat. Ya, yang satu bergembira, yang satu berduka di hari Asyura. Tapi dari sisi lain ada kemiripan antara keduanya. Ya. Dan dalam masalah hari Asyura memang beda. Orang Yahudi gembira, orang Syiah berduka. Tapi dari sisi lainnya mirip antara orang Syiah dan Yahudi. Contohnya, dalam hadis Bapak, Nabi menyebutkan di antara perkara yang paling tidak disukai oleh orang-orang Yahudi terkait dengan kaum muslimin, yaitu ucapan amin setelah membaca Fatihah. Kita kan setelah baca Al-Fatihah kan ucapan amin kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang sesat. Yang kau murkai ini siapa? Yahudi kan? Lalu kita pun baca amin, ya Allah kabulkan. Ini paling tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Jadi di antara ajaran Islam yang tidak disukai ini ucapan amin. Nah begitu juga orang Syiah. Orang Syiah, kalau kita sholat di belakang orang Syiah, ketika kita udah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam, kamu ucapan amin.
Jadi mereka nggak mengucapkan amin. Mau tahu dari mana? Silahkan datang ke masjid-masjid mereka. Karena saya tahu dari mana? Dari abang saya. Jadi abang saya suatu hari ketika masih mahasiswa, dia ke Bandung. Dan Bandung termasuk pusat penyebaran Syiah ya di Bandung. Lumayan banyak. Iya, syekhnya karena di Bandung, Bapak ya. Jadi suatu hari abang saya sholat maghrib gitu. Ke suatu masjid karena berkunjung ke rumah saudara, lalu dia cari masjid di sekitar inilah rumahnya. Pas nyampe sana sholat, gak ngeliat pelang pengumumannya apa, dia masuk aja sholat. Pertama udah janggalnya gini, ketika imam udah ada imam, ada makmum, Allahu Akbar, abang kan semua makmum nggak ada yang begini, semuanya ke bawah. Jelas ya? Kan kalau kita kan sedekap gini, yang sunnah kan gini kan, Allahu Akbar, tapi mereka gini semua. Abang sih janggal, ini kenapa ini? Dia udah curiga kan, lagi sholat, semuanya ke bawah, dia sendiri gini. Pertama udah mulai janggalan, mulai kejanggalan kedua setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abang saya mengucapkan amin sendiri aja, samping-sampingnya diam. Udah mulai curiga, ini masjid apa ini? Masjid apa ini? Nah, selesai salat, abang saya lihat cari-cari kayak mading. Mading itu apa, kayak biasanya tulisan apa gitu di masjid kan ada pengumuman atau apa kan. Nah, lihat situ ternyata kajian seorang ustadz Syiah. Ternyata itu masjid Syiah. Dia salah alamat, salah masuk masjid. Nah, ini menunjukkan Bapak, orang Syiah sama orang Yahudi memiliki kemiripan, yaitu mereka tidak suka dengan ucapan amin setelah Al-Fatihah. Ya, insya Allah ini permasalahan masalah menambah-nambah ibadah termasuk ajaran jahiliyah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.